Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ruslan, pria yang akrab dipanggil Bang Boros ini, hadir di Go Healthy untuk menceritakan pentingnya menjaga kesehatan di tengah sibuknya bekerja. Apalagi jika pekerjaan Anda juga mempengaruhi jam tidur. Dan inilah yang dirasakan oleh Bang Boros. Sejak muda, ia aktif sebagai kru film. Tak jarang, ia harus tetap standby kapanpun waktu syuting dilakukan. Alhasil pola tidurnya menjadi berantakan, dan begitu pula dengan pola makannya. Kondisi ini pun kian diperberat karena dulu Bang Boros sering merokok, sehingga kesehatannya terasa semakin turun, bahkan sejak ia masih berusia 38 tahun. Waktu itu saya check up darah itu sampai 180, gula darah itu sampai 200, kolesterol sampai ya di atas 200 lah, dan saya nggak tahu itu gitu. Saya cuma tahu lu kena kolesterol, lu kena gula darah. Saya tapi nggak tahu itu penyakit apa gitu. Dari mulai sakit kepala hingga kaki terasa kebas ia rasakan. Lantas, bagaimana solusinya agar bisa tetap sehat di tengah kesibukan yang padat? Mari saksikan selengkapnya hanya di Go Healthy. Oke, semuanya, kru siap, standby, action. Nah, itu adalah sebuah kalimat yang akrab sekali dengan narasumber kami kali ini. Kerjanya sebagai kru dari film, ya. Ya, saya juga ada di industri yang sama, jadi saya tahu bagaimana industri film itu cara kerjanya. Memang kadang nggak masuk akal, ya orang-orang yang bisa bertahan di industri film karena kesehatan menjadi nomor sekian. Yang penting deadline tercapai, yang penting filmnya bisa tayang tepat waktu. Ya apalagi kalau misalnya stripping tayang setiap hari, luar biasa tekanannya. Inilah yang dialami oleh narasumber kami kali ini, Bang Ruslan, yang akrab dipanggil dengan nama Bang Boros. Ya, Bang Boros apa kabar? Oh baik. Sehat nih? Sehat. Lagi nggak ada produksi apa nih sekarang nih? Sekarang lagi kosong, terakhir bikin malam pertama. Abang malam pertama? Enggak lah. Oh, yang ngelakuin. Iya. Gitu ya. Iya. Pola kerjanya masih sama? Sama. Sampai pagi? Sama. Waduh, sehingga banyak masalah kesehatan. Iya. Gitu kan ya? Iya. Bang, abang lagi ada di TV Nasional nih Bang. Coba disapa nih ya, istrinya, anaknya, cucunya, kan udah jadi kakek sekarang. Sama mungkin teman-teman kerjanya, teman-teman di PH, teman-teman seprofesi. Silakan Bang, siapa Bang? Halo teman-teman seperjuangan,
keluarga, istri, anak, cucu yang pengen nonton ya, teman-teman persejuangan jaga kesehatan supaya kita nggak lalai sama kesehatan. Kita kerja itu nggak peduli kesehatan, Nah. yang kita peduli itu kapan syuting itu kelar, dan itu nggak ada bantahan. Gitu. Kita nanti akan bincang-bincang, kita akan banyak tanya buat Bang Boros, dan Bang Boros juga kalau punya pertanyaan boleh sama praktisi, dua sahabat saya, dua perempuan hebat Indonesia, ada Ibu Rita dan juga ada Mbak Preti. Apa kabar? Kabar baik, salam sehat. Bang, coba ceritain, masalah kesehatan apa yang Bang Boros alami sih? Kesehatan yang saya alami itu penyakit yang saya alami nih sampai sekarang. Ya, sekarang nih apa nih? Saya tuh punya ambeien, gitu. Terus saya masih suka berak darah kalau salah minum. Minum Saya nggak boleh minum soda. Oke. Terus sama kopi yang berkafein tinggi, itu saya nggak boleh. Saya minum itu, lusa itu pasti saya berak darah. Kotorannya pasti berdarah. Darah. Satu. Betul. Apalagi Pak, Bang? Belum lama tuh saya kena di pinggang sini nih. Kenapa? Saya nggak bisa dungkukin, nggak bisa. Itu sampai begini aja udah. Saraf kejepit atau apa? Nggak ngerti saya. Nggak diperiksain? Nggak juga. Lanjut Bang, ada sakit kepala, pusing, badan gak enak. Kalau sakit kepala tuh ya masih juga sering. Kadang-kadang saya pernah kayak kunang-kunang gitu, gitu. Suka kunang-kunang tapi nggak keseringan kalau kunang-kunang mah. Sampai gelap nggak? Sampai gelap tuh saya pernah. Oh. Tapi kontrol gitu. Kontrolin maksudnya kontrol ke dokter atau Bukan kontrol ke dokter. Sadar nih, wah kunang-kunang nih, duduk gitu ya. Sekarang Kontrol aktivitasnya. mengontrol aktivitas. Tensi paling tinggi pernah di angka berapa? Tensi darah 180 saya. Aduh, Tinggi sekali. ada minum obat? Saya jarang minum obat gitu kan. Saya itu minum obat itu kalau lagi dibutuhin aja. Jadi Maksudnya kalau misalnya saya kelar syuting nih, saya konsumsi ada obat pegel sama suplemen. obat anti nyeri Anti nyeri itu saya konsumsi satu obat itu ada Setiap setiap hari? hari. setiap hari. Jadi, Bertahun-tahun? Bertahun-tahun. Waduh, Bang. Sampai saat ini kalau saya masih di calling syuting, saya konsumsi obat itu. Karena kalau saya nggak konsumsi obat itu, saya nggak bisa tidur gitu. Tidurnya kurang enak. Bang, itu kan obat, bukan suplemen yang dikonsumsi sehari-hari. Itu diminum Bang. tiap hari. Beda dong. Tapi kan gini, menurut saya nyaman gitu aja. Oke, ke badan enak gitu. Iya, gitu doang. Bang. Dan pemirsa di rumah, coba kalau beli obat anti nyeri, lihat di belakangnya ada tulisan peringatan dan perhatian. Iya, nggak pernah dibaca. Enggak, minum Nah. aja. Bila nyeri berlanjut setelah konsumsi lebih dari 3 hari, Hubungi disarankan hubungi dokter. Obat anti nyeri itu bukan seperti makanan atau minuman sehat yang dikonsumsi setiap hari, enggak demikian. Nah, Bang Boros tadi kan ada minuman bersoda, kemudian kopi yang langsung kemudian terjadi pendarahan ya. Nah, pemirsa perlu tahu ini ya. Jadi kalau kopi yang kandungannya adalah kafein dan minuman bersoda itu kalau kita konsumsi tanpa batasan itu akan bersifat diuretik. Jadi dia akan mengeluarkan cairan lebih banyak sehingga kondisinya menjadi dehidrasi. Nah, bayangkan kalau ambeien atau hemoroid itu dalam kondisi dehidrasi itu akan memunculkan terjadinya pendarahan. Kemudian juga dia memberikan tekanan yang tinggi sehingga terjadi peradangan. Nah, makanya kalau Bang Boros sudah mengalami itu, ya dibatasi gitu ya, jangan diminum terus gitu ya. Nah, lalu kemudian tensi yang 180 nggak main-main loh itu Itu gawat daruratan gitu. Kebiasaannya makan apa yang sih? apa? Goreng-gorengan suka nggak? Kalau goreng-gorengan kan itu bukan buah gitu Iya. kayak bakwan. Saya Nah, suka. tapi Suka atau jadi suka suka banget? makan itu ya. Iya. Jadi kebiasaan Bang Boros suka makan goreng-gorengan. Sebenarnya masyarakat lain kebanyakan juga suka goreng-gorengan. Iya. Tapi perlu dipahami ya, goreng-gorengan itu pasti tinggi garamnya, natrium itu ya pasti. Kalau nggak gurih kan, nggak enak gitu. Dan pemirsa, goreng-gorengan itu kan dengan minyak yang kadang-kadang sudah dipakai berulang, udah hitam tuh, lemaknya lemak jenuh. Jadi kalau garamnya banyak masuk ke tubuh kita, lalu lemaknya jenuh, itu akan membuat terjadinya peningkatan tekanan darah karena dia akan membuat dinding pembuluh darah itu menjadi menghasilkan benda-benda prooksidan ya, jadi akan membuat tidak elastis atau kaku. Rokok, Bu. Tanyain, Bu. Rokok
Rokok sih alhamdulillah gitu. Sekarang tuh cuman sebungkus. Gimana sih? Sebungkus sehari. Emang dulu berapa? Alhamdulillahnya karena turun Emang dari dulu berapa? ya. Dulu tuh saya bisa 3 bungkus. Aduh. Bang Boros ini hadir dengan gaya hidup yang benar-benar beresiko terhadap Ya. komplikasi yang serius. Dan tadi pada saat sebelum melakukan pengambilan gambar, kita cek masih tinggi banget. Angkanya nih, Bang. konsisten. 180 ke 101. Konsisten, stabil di tinggi gitu ya. Bagus. Ini kita lihat tensi atasnya 180, tensi bawahnya 101. Berikutnya kita keluarkan lagi kolesterolnya 212. Dan sebenarnya yang kita khawatirkan begini Bang, kalau tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi, nanti terjadi pengentalan darah. Nanti bisa memicu seperti itu tuh Bang. Ada lemak ya di dalam dinding dalam pembuluh darah yang mengakibatkan jalurnya menjadi lebih sempit. Apa yang terjadi? Kalau dia nyumbatnya di pembuluh darah jantung, maka terjadi serangan jantung. Kalau nyumbatnya di pembuluh darah otak, terjadi serangan stroke. Kalau misalkan terganggu pembuluh darah di ginjal, terjadi penurunan fungsi ginjal. Kalau misalkan kualitas darah kita buruk, kualitas pembuluh darah kita buruk, maka 3 organ vital tadi adalah yang paling rentan untuk terkena komplikasi. Oke, Bu Rita, yuk Mbak Preti kita bahas nih. Kita kira-kira solusinya buat Bang Boros atau pemirsa yang mungkin punya masalah yang sama seperti apa? Ya. Nah, tentunya pertama kali adalah melakukan medical check up secara rutin kan gitu ya, untuk mengetahui kondisinya Bang Boros itu seperti apa dan berkonsultasilah dengan dokter. Nah, kemudian lakukan perubahan gaya hidup sehat. Nah, kemudian juga tentu kita memiliki solusi tambahan untuk menyempurnakan seluruh gaya hidup yang sudah dilakukan, yaitu dengan menggunakan teknologi laser. Jadi teknologi laser ini nanti digunakan di pergelangan tangan kiri. Nah, dia akan masuk ke dalam pembuluh darah melalui lapisan epidermis. Jadi sinar lasernya nanti akan masuk melalui lapisan kulit teratas, kemudian tengah, dan sampailah kepada pembuluh darah. Nah, sinar laser ini di pembuluh darah dia akan meningkatkan pembuluh darah untuk memproduksi nitrit oxide. Nah, jadi Bang Boros dan pemirsa, nitrit oxide ini suatu zat yang memang secara alami akan diproduksi oleh pembuluh darah yang tugasnya adalah membuat pembuluh darah itu elastis dan membuat pembuluh darah itu menjadi lebih lebar sehingga tekanan darah terkontrol. Nah, kemudian tadi Mbak Preti kan sudah jelaskan tuh Bang Boros dan pemirsa tentang darah kental. Darah kental karena tadi kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi itu kan membuat darah kental dan ini bisa nyumbat dan kemudian bisa terjadi gagal jantung, stroke, dan kemudian gagal ginjal. Nah, teknologi laser itu bisa membuat trombus atau sumbatan ini menjadi pecah. Karena darah kental membuat terjadinya trombus. Nah, dengan teknologi laser bisa pecah dan diuraikan. Nah, ketika sudah diuraikan tentu aliran darah menjadi lancar dan resiko komplikasi bisa diturunkan. Jadi pemirsa, gunakan teknologi laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan sebagai bagian dari bahwa kita ini peduli akan kesehatan. Karena sesungguhnya kualitas kehidupan kita itu ditentukan oleh kesehatan darah dan pembuluh darah yang bisa kita dapatkan ketika menjalankan gaya hidup sehat dan menggunakan teknologi laser secara teratur. Tensi yang tinggi ini dampaknya nggak main-main. Tadi organ otak, jantung, dan ginjal. Yang kita khawatirkan adalah terjadinya serangan stroke. Ketika serangan stroke terjadi, seseorang bisa hanya berbaring di atas ranjang. Kehidupan itu bisa berbalik 180 derajat. Bukan hanya untuk penderitanya saja, tapi untuk satu keluarga bisa merasakan dampak. Oleh sebab itu, para bapak-bapak di luar sana, tulang punggung, kepala keluarga, Anda penting untuk menjaga kesehatan. Sehat dulu, kerja kemudian. Jadi bagaimana caranya nih kita menerapkan sesuatu yang bisa meningkatkan kesehatan tubuh kita? Pertama, gaya hidup sehat sudah pasti harus dijalankan. Tapi masalahnya, namanya umur gak akan bisa dilawan. Betul ya, Bang Boros dan pemirsa di rumah, kita pasti akan bertambah tua. Ketika kita bertambah tua, satu hal yang terjadi secara alami di dalam tubuh kita adalah terjadinya penurunan produksi dari nitrik oxide yang mengakibatkan pembuluh darah cenderung menyempit, aliran darah tidak lancar, tensi semakin tinggi. Oleh sebab itu, kita harus optimalkan kembali produksi dari nitrik oxide, salah satunya dengan menggunakan teknologi laser yang digunakan pada pergelangan tangan kiri karena nantinya sinar laser akan menyinari 2 pembuluh darah nadi di mana akan terjadi reaksi alami pembuluh darah menghasilkan kembali nitrik oxide dalam jumlah yang optimal. NO yang dihasilkan akan ikut mengalir ke seluruh tubuh mengikuti sirkulasi pembuluh darah dan dia memiliki tugas utama yaitu membuka pembuluh darah dan meningkatkan kelenturan pembuluh darah itu sendiri.
Otomatis tensi menjadi terkendali. Manfaat lainnya banyak. NO ini juga akan membantu menjaga kesehatan organ jantung, organ otak, organ ginjal, sehingga yang kita inginkan selain tensinya terkendali adalah tercegah dari komplikasi. Ingat ya para tulang punggung keluarga, bapak-bapak di luar sana, dengan Anda menjaga kesehatan Anda sendiri, Anda membuktikan bahwa Anda sayang dengan keluarga Anda. Gunakan teknologi laser sekarang juga, karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kesehatan Anda. Yuk pemirsa, selain melakukan pola hidup sehat, gunakan nih AccuLaser dari Gogomall. Alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, AccuLaser ini dilengkapi dengan 14 titik sinar terapi, terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan dengan tujuan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Kalau digunakan secara rutin, AccuLaser ini bisa membantu mengendalikan angka yang tadi yang tinggi-tinggi itu. Apakah itu tensi, diabetes, kolesterol, atau asam urat yang tinggi. Harapannya jangan sampai kita kena komplikasi. Gak ada yang menyenangkan, nyawa taruhannya. Apakah itu stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi lainnya. Nah, cara mendapatkannya pemirsa, silakan Anda hubungi call center Gogomall yang nomornya ada di layar kaca. Ada kan? Hubungi sekarang atau mau dicatat di foto dulu juga silahkan ya. Tapi pastikan angkanya atau nomornya sudah sesuai. Jangan sampai salah nomor supaya terhindar dari penipuan. Atau misalnya Anda mau mendapatkannya langsung, mau tanya-tanya langsung, mau coba dulu lihat bendanya, silahkan. Langsung datang ke cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan AccuLaser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, itu hanya ada di Gogomall. Sekali lagi silakan hubungi nomor call center yang ada di layar kaca. Oke pemirsa, yuk jaga kesehatan apapun profesi Anda, berapapun usia Anda, jaga kesehatan, gunakan AccuLaser. Atasi masalah kesehatan pemirsa dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat! Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kembali lagi di Go Healthy bersama dengan Bang Boros. Bang Boros ini kan tadi cerita hampir setiap hari ya meminum obat anti nyeri. Sekarang saatnya kita bicara fakta. Penggunaan obat anti nyeri yang tidak tepat, ya ingat ya, garis bawahi, yang tidak tepat bisa memicu penyakit kronis. Gimana Mbak Preti penjelasan ini? Sekarang penggunaan obat anti nyeri secara terus-menerus, pertama, dia membuat efek toleransi. Tubuh akhirnya membutuhkan dosis yang lebih tinggi kalau dikonsumsi secara terus-menerus. Lalu yang kedua, terjadi sebuah keadaan yang kita sebut dengan headache rebound. Mungkin jarang dibahas ya pemirsa. Tapi pernah berasa gak sih kalau misalkan Anda memiliki kebiasaan pengonsumsian obat anti nyeri secara terus-menerus, ketika Anda lepas, sakitnya timbul lagi. Padahal belum tentu sakit itu ada. Lalu yang ketiga, terjadi central sensitization. Artinya otak kita cenderung mudah merasakan rasa nyeri karena efek dari penggunaan obat anti nyeri secara kepanjangan.
Sekarang kalau kita minum obat anti nyeri secara terus-menerus, apa yang terjadi? Residunya numpuk di dalam tubuh kita. Ya. Pertama, yang bekerja keras adalah organ hati. Yang kedua, organ ginjal. Ketiga, saluran pencernaan sudah pasti terkena. Yang keempat, nanti kemana-mana pemirsa. Tensi semakin tinggi, gula darah bisa semakin tinggi, kolesterol semakin tinggi, bisa merusak jantung. Kok bisa sih dampaknya sampai kemana-mana? Bisa bayangkan itu bukan sesuatu yang memang harusnya kita konsumsi secara tiap hari. Terus Anda konsumsi secara tiap hari, secara terus-menerus. Lama-kelamaan dia numpuk di dalam tubuh. Ya Bang ya? Jadi kalau misalnya Anda, pemirsa di rumah, mengalami rasa nyeri kronis berkepanjangan, sebaiknya Anda konsultasikan diri Anda ke dokter sesegera mungkin. Dicari tahu penyebab awal rasa nyeri itu apa. Jadi jangan mengatasi rasa nyerinya, tapi mengatasi penyebab dari rasa nyerinya. Oke, saya mau kembali ke Bang Boros nih. Bang Boros, kalau misalnya pas dapat callingan, Boros, syuting yuk, siap. Terus sakit, kerja nggak tuh? Masih dipaksain kerja. Aduh. Jujurin aja, ngapain dibuang-buangin. Tapi kalau misalnya sakitnya macam stroke, Kalau stroke mah kan udah lain Nggak cerita. bisa. Dari callingan pertama kan kita nggak terima gitu. betul. Ya, tapi Jadi jangan sampai. Bang Boros adalah bekerja dengan tidak mengenal waktu, ya kan? Dan pekerjaannya juga termasuk berat. Nah, pada saat seperti itu akan muncul namanya stres. Ketika stres yang terjadi adalah pada saat itu tubuh akan memproduksi hormon stres dalam jumlah yang lebih banyak. Maka dampaknya adalah hal-hal yang menimbulkan kondisi-kondisi gangguan klinis. Misalnya jadi berkeringat, detak jantung jadi lebih tinggi, lalu kemudian organ hati akan melepaskan gula untuk tambahan energi, nafas lebih cepat, pupil mata melebar, dan pada akhirnya tekanan darah meningkat. Ditambah lagi dengan pola makan yang juga memicu munculnya tekanan darah. Nah, oleh karena itu ini harus dicarikan solusinya. Solusi yang pertama, Bang Boros harus segera mengecek kesehatan dan kemudian juga menjalankan perubahan gaya hidupnya. Pola merokoknya diturunkan, kemudian juga pola stresnya mesti di-manage ya, dan kemudian juga pola makannya diatur. Nah, kemudian lengkapi dengan menggunakan teknologi laser. Karena apa pemirsa? Kondisi-kondisi tadi itu akan bisa membuat terjadinya trombus atau sumbatan pada pembuluh darah. Kebayangkan kalau pembuluh darahnya terjadi sumbatan, apa? Pecah pembuluh darah di otak, pecah pembuluh darah di otak, dan kemudian juga di ginjal. Nah, teknologi laser ini nanti kalau digunakan akan memecah trombus atau sumbatan tadi, sehingga bisa diuraikan sirkulasi darah menjadi lancar. Maka kemudian tekanan darah menurun, kadar kolesterol darah juga akan menurun, dan dampak-dampak perbaikan kualitas darah dan pembuluh darah akan teratasi. jadi sepulang dari acara ini, buat Bang Boros ya, makan kan harus dirubah, rokoknya mulai dikurangin, tidurnya harus cukup nih Bang. Sekarang kalau kita kurang tidur, apa sih dampaknya? Pertama, tensi semakin tinggi. Inilah juga yang merupakan penyebab dari Bang Boros kenapa tensinya sulit terkendali. Ya karena tidurnya pun belum baik. Ketika kita kurang tidur, jantung ini bekerja dengan lebih keras. Jantung pun tidak bisa beristirahat atau relaksasi dalam keadaan yang optimal. Nah, apalagi yang terjadi ketika kita kurang tidur, organ hati ini berusaha untuk memproduksi sumber energi cadangan, yaitu dengan membentuk gula darah dan lemak darah yang lebih banyak lagi. Akhirnya gula darah jadi tinggi, kolesterol pun ikutan tinggi, berat badan sulit terkendali, resiko penyakit jantung dan pembuluh darah juga menjadi meningkat. Oleh sebab itu, tidur ini harus kita optimalkan, harus kita perjuangkan. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi laser pada pergelangan tangan sebelah kiri. Ini ada ekstensi yang bisa digunakan di rongga hidung. Kita sama-sama lihat, nantinya bermanfaat untuk pertama, mencegah terjadinya serangan stroke yang pertama maupun berulang. Lalu yang kedua, bisa mencegah terjadinya kepikunan. Yang ketiga, bisa membantu mengatasi berbagai gejala seperti vertigo, sakit kepala, migrain, sinusitis, aliran di area kepala dengan lebih baik. Ini juga akan mengoptimalkan produksi hormon melatonin di kelenjar pineal yang ada di otak kita. Sehingga tidurnya menjadi lebih mudah dan lebih nyenyak. Untuk Abang harus mulai mengembalikan pola tidurnya Bang. Tidur pada malam hari, bangun di pagi hari. Tujuannya adalah kita ingin sehat sampai usia lanjut, terhindar dari berbagai ragam komplikasi. Siap kontrol ke dokter? Siap. Siap mendengarkan kalau tubuh ngasih gejala-gejala tidak enak? Siap. Siap menggunakan teknologi laser? Siap. Siap, gitu dong.
Pemirsa, sekali lagi, apapun profesi kita, jangan sampai mengorbankan kesehatan. Memang ada beberapa profesi yang membuat hidupnya terbalik pola hidupnya ya. Dari makan yang nggak dijaga, tidur yang kurang, nggak ada olahraga dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi pemirsa, nggak bisa ditawar. Pola hidup sehat nggak bisa ditawar. Makanya, jadikan nih teknologi laser yang saya pakai ini ya sebagai identitas Anda sebagai orang yang peduli akan kesehatan. Jangan nunggu sakit baru Anda bertindak. Gunakan teknologi laser sekarang juga untuk hidup yang lebih sehat. Nah, ini namanya AccuLaser dari Gogomall. Alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dan kalau digunakan rutin bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya mencegah kita kena komplikasi. Apakah itu stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi lainnya. Nah, cara mendapatkannya silakan Anda hubungi call center Gogomall yang nomornya muncul di layar kaca. Hubungi sekarang atau silakan Anda catat dulu atau foto dulu, jangan sampai lupa gitu ya. Tapi ingat, pastikan nomor yang Anda hubungi sudah sesuai. Jangan sampai salah nomor supaya terhindar dari penipuan. Atau misalnya Anda mau langsung datang ke showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang juga boleh. Ya, silakan kami tunggu Anda di sana. Tapi ingat, sekali lagi pastikan Anda mendapatkan AccuLaser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomall yang nomornya ada di layar kaca. Pemirsa, kami pamit. Semoga informasi yang kami berikan kepada Anda mudah untuk dipahami. Tapi sekali lagi, apalah ilmu tanpa tindakan. Ayo, gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat untuk hidup sehat. Keluhan saya adalah diabetes ya, diabetes. Untuk diabetes itu gula darah saya pernah di angka 600 pernah waktu sakit. Hipertensi pernah juga 190, kolesterol pernah juga 220. Lemes nggak berdaya, bahkan sampai vertigo gitu. Hidup saya udah agak mendingan sehat ya. Mau kerja juga udah mulai fit seperti biasanya dulu kala deh, kayak di setelan pabrik gitu. Ya, untuk gula tuh saya turun ya dari 600 itu jadi 226 tuh terakhir saya periksa. Kalau untuk hipertensi itu dari 190 turun ke 140 gitu. Kolesterol itu 220 ke 190. Jadi memang saya harus terus gunain gitu. Terima kasih AccuLaser. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan Dokter Laser hanya di Gogomall. Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.